SD Negeri Sambarajo 3 beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Sambarajo 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di SD Negeri Sambarajo 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan ke-8 menuju ke jalan yang terang benderang, yaitu dengan ajaran agama Islam. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu dari PKG PJOK yang saya ikuti selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Di sini saya mendapat tugas di akhir-akhir program ini. Saya membuat judul bola bakar pada, yaitu kepanjangan dari bahagia dan bugar dengan permainan tradisional. Kenapa saya memilih ini? Karena saya lihat ya, yang saya lihat dari anak-anak sekarang ini banyak sekali anak-anak tidak mengetahui ya, jarang sekali anak-anak memainkan permainan tradisional yang dulunya ketika saya waktu SD banyak sekali macam-macam permainan tradisional, tapi dalam generasi yang sekarang ini yang disebut katanya anak-anak generasi Z ya, anak-anak lebih sering bermain HP, pulang sekolah langsung main HP. Bahkan anak saya yang berumur 5 tahun saja sekarang sudah pandai bermain HP. Padahal dulu ketika zaman saya sangat asing untuk bermain HP. Bahkan dulu kayaknya tidak ada. Latar belakang saya memilih ini yaitu satu, pendidikan adalah offline education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan gerak dan konsep gerak. Selanjutnya, peserta didik masuk dalam kategori generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, sebagaimana informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Ya. Jika kalau saya di sini mengambil materi tradisional ini, saya ingin melestarikan permainan tradisional yang ada di desa-desa sini. Terutama alhamdulillah kalau di sini anak-anak kadang masih bermain permainan tradisional yaitu kasti. Tapi permainan tradisional itu banyak macamnya. Ada permainan kasti, bola sodor, bendang atau gonggongan. Tiap daerah itu tidak sama, tapi permainannya terkadang sama tapi namanya beda. Selanjutnya berkaitan dengan PJOK, karena merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik maupun psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat. Permainan tradisional dapat dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Selain itu, bermain juga sangat dibutuhkan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Untuk permainan tradisional ini diharapkan nanti anak-anak itu kan paling tidak itu bisa bersosialisasi dengan temannya. Kalau di rumah bermain HP saja, otomatis anak-anak itu kurang bersosialisasi. Bahkan terkadang anak-anak main bareng, tapi yang dipegang HP, ya, yang dipegang HP. Meskipun ngumpul, tapi tidak ada percakapan di antara mereka. Mereka sibuk dengan
kondisi tubuh yang bugar karena mereka tidak kekurangan gerak. Seperti itu Bapak Ibu. Tujuan program ini satu, mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Untuk capaiannya yaitu peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar-benar dan memahami pentingnya kesehatan. Untuk langkah-langkahnya, melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin diikuti. Kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Yang ketiga, mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Dan hasil yang diharapkan nanti peserta didik mampu menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Ya, langkah-langkahnya nanti anak-anak itu kita tanya. Antara meskipun satu kelas itu anak-anak tidak sama. Kadang ada yang suka bermain sepak bola, kadang ada yang kasti. Jadi anak-anak itu diberi keleluasaan untuk memilih bakat dan minat atau olahraga yang mereka sukai. Kayak gitu Bapak Ibu. Terus yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Caranya peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam organisir dan memimpin kegiatan. Langkah-langkah: menunjuk ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan olahraga, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang terpilih, dan yang ketiga, mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dalam kerjasama tim. Jadi di sini anak-anak nanti juga bisa menjadi pemimpin atau ketua kelompok. Yang mana yang mereka yang ditunjuk sebagai ketua kelompok atau ketua tim, mereka bisa mengorganisasi anak buahnya. Maaf ya Bapak Ibu, terkendala teknis ya, agak pemadaman. Memang kalau di desa seperti ini ya, kalau di desa sering padam, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba langsung padam. Jangan disamakan dengan yang rumahnya di Pasirian, yang kota-kota besar seperti Jambi atau Pasirian. Nah, yang di sana tidak pernah padam ya. Kalau di sini ya harus terima. Tiba-tiba padam kayak gini kan sudah ada teknis ya. Terus yang selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program: 1. Program kegiatan kurikuler di SD Negeri Tambak Rejo 3. Yang kedua, murid yang terlibat penuh kelas 1 sampai kelas 6, baik laki maupun perempuan. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat. Dan yang selanjutnya, penanggung jawab adalah kepala sekolah, fasilitator komunitas praktisi PJOK, yaitu guru PJOK, berkolaborasi beserta bapak dan ibu dan guru kelas. Ya. Terus yang kedua, mitra dalam komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Yang kedua, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas
fasilitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset ya. Ya, yang pertama yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Di sini juga banyak sekali rekan-rekan guru penggerak ya. Saya ingin sekali menimba ilmu dari teman-teman guru penggerak. Contohnya Bu Eli, Bu Eka, Bu Erni, Bu Dewi, Bu Jenny. Di samping guru penggerak juga sebagai PI. Terus kemudian yaitu lapangan atau halaman yang sangat luas untuk melakukan permainan tradisional bisa kita laksanakan di sini ataupun kalau tidak muat bisa kita laksanakan di lapangan Tambakjo. Di sini juga kita memiliki gedung meskipun itu milik desa karena kita sudah berkoordinasi dengan desa dan desa sudah siap untuk memfasilitasi kegiatan atau program-program yang dilaksanakan untuk SD. Terus lagi memiliki peralatan yang mendukung diantaranya speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga lain seperti bola, kon, peluit, stopwatch, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional. Dan selanjutnya sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi permainan tradisional. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali, berupa apa yang tidak baik dan apa yang baik harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang atau tidak. Nah, jadi kita kalau memberi umpan balik sesuai dengan yang ada. Jangan kadang-kadang biasanya itu kalau ngisi umpan balik itu kan diambil yang baik-baik saja. Tapi di ini kita tidak. Kita mengambil yang real. Jika anak-anak tidak suka, ya itu yang kita tulis di umpan balik kita. Ya, jadi diharapkan setiap anak-anak itu memang senang dengan olahraga tersebut. Kemungkinan tantangan yang dihadapi. 1. Keterbatasan fasilitas dan alat. Ya, keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang kedua, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik tersebut. Karena saya sering melihat terkadang itu anak-anak ketika berolahraga khususnya perempuan itu biasanya ada ketika waktu olahraga ada yang duduk. Kenapa enggak ikut? Mungkin mereka itu cenderung tidak suka dengan olahraga tersebut. Tapi kalau mereka suka, insya Allah akan timbul dari dalam dirinya sendiri, maka mereka tanpa disuruh pun mereka akan bermain. Contohnya kalau perempuan biasanya beda tanpa disuruh, siang-siang panas-panas beda. Terkadang ya ada yang bekelan kayak gitu. Terus yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas, ya. Kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Yang keempat, waktu dan jadwal. Penyesuaian jadwal kegiatan dalam daftar sekolah nanti kita bisa diskusikan dengan teman-teman guru ataupun dan murid. Itu Bapak Ibu. Terus sudah sampai terima kasih ya. Itu saja yang bisa saya paparkan untuk program PKB PJOK yang saya ikuti. Barangkali ada masukan atau kiranya Ibu Kepala Sekolah dengan penuh rasa hormat apabila ada yang mau disampaikan tentang motivasinya,
Ya, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Untuk program yang Pak Anton buat ini tadi itu menarik, apalagi dari judulnya itu kami sudah penasaran kok pedal dibakar gitu ya. Iya. Bagus sekali kalau membuat akronim. Nah, semoga program yang Pak Anton buat ini tadi bisa terrealisasi dengan baik dan anak-anak tentunya juga semakin semangat juga ketika pembelajaran olahraga. Ya meskipun memang pembelajaran olahraga ini memang pelajaran yang diminta dinanti-nanti ya, karena ketemunya hanya 1 minggu sekali. Apalagi kalau banyak permainannya itu otomatis anak-anak akan semakin suka dan terutama kegiatan pembelajaran ini akan berjalan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas paparan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Untuk teman-teman guru yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahi, banyak kurangnya saya karena di sini saya masih belajar, karena saya ingin mengupgrade diri saya untuk lebih bisa lagi kayak gitu. Ayo Bu Eli. Saya Pak. Ya. Benar, tentu saja ya Pak ya. Iya. Di sini anak-anak pelajaran PJIPA itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Namanya aja rekreasi ya Pak. Iya. Iya. Rekreasi di sini memang anak-anak di sini itu memang perlu mengenal permainan-permainan tradisional. Pak Anton sangat menginspirasi saya ini. Mungkin teman-teman juga begitu, memasukkan yang tradisional yang belum dialami anak-anak zaman sekarang, yang selalu kita lakukan dulu, ternyata sekarang bisa dibuat pelajaran. Ini ternyata ada apa namanya, kalau dulu gonggongan ternyata bisa dibuat pelajaran. Itu sangat menarik sekali bagi saya Pak Anton. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Beri pos yang meriah di Pak Anton. Terima kasih Bu Eli. Barangkali ada yang lain dari Bu Eka atau Bu Eli? Oh iya, saya sedikit saja Pak. Mengenai bakar pedal ini, apa sudah masuk dalam rencana Pak Anton dan kapan itu mulai dilaksanakan? Nah, insya Allah kalau tidak ada kendala dan ini sudah disetujui sama Ibu Kepala Sekolah, insya Allah dilaksanakan untuk semester depannya. Alhamdulillah, sukses selalu buat Pak Anton. Ya, terima kasih. Karena kemarin itu saya itu sempat membuat program yang di sini dulu ekobrik itu, dan ternyata setelah saya buat akhirnya nggak boleh karena program itu sudah dilaksanakan kayak gitu. Akhirnya saya mencari-cari apa ya, program apa yang belum dilaksanakan kayak gitu. Programnya harus baru ya. Programnya harus baru, nggak boleh program yang sudah berjalan itu tidak boleh. Padahal saya sudah buat program yang sudah berjalan itu. Pikir saya kan enak, sudah ada kayak gitu, dan ternyata itu tidak boleh. Harus membuat pembahasan. Iya. Barangkali ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini menghadiri acara yang saya buat, yaitu dalam program destinasi PKG PJOK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.